Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang tak terhingga, yang wajib semuanya untuk kita syukuri bersama. Di antara nikmat tersebut, ayuhal ikhwah, yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmat al-iman, nikmat al-Islam, nikmat al-Islam di atas sunnah, nikmat menuntut ilmu agama, yang mana ini semuanya adalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang mendapatkannya, tidak sembarang muslim mendapatkan kenikmatan ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini bertafaqquh fid din ada sebagai realisasi kita mensyukuri nikmat tersebut, ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qalilun min ibadiya asy-syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulu Ats-Tsalatsah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim serta diamalkan, karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan penjelasan al-imanu bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir, yang mana itu adalah bagian dari rukun iman yang wajib bagi seorang muslim yang bersyahadat 2 kalimat syahadat untuk mengimaninya. Ya, karena ini bagian dari rukun yang tidak boleh seorang muslim mengingkarinya. Dan bagian dari al-iman bil yaumil akhir, kita berbicara tentang yaumul ba'ts, hari kiamat, hari kebangkitan. Dan sebelum hari kebangkitan telah kita sebutkan muqaddimah di pekan-pekan berikutnya, pekan-pekan yang lampau tentang alamat atau al-imarat, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Dan telah kita sebutkan, ini sedikit mereview, ya, tanda-tanda hari kiamat dibagi menjadi 3 oleh para ulama. Ada al-imarat al-ba'idah, ada tanda-tanda yang sudah berlalu dan itu sangat jauh dengan jarak hari kiamat. Artinya ini telah terjadi dan tidak terulang kembali. Seperti mab'atsu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wafatuhu, dan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu bagian dari
tanda hari kiamat, dan itu telah terjadi dan tidak akan terulang. Kemudian insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, dan itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi yang pernah kita sebutkan. Wa khuruju an-nar fi ardil Hijaz, telah terbitnya atau munculnya api di daerah Hijaz sehingga menerangi punuk-punuk onta atau leher-leher onta. Kata para ulama, ini pun juga telah terjadi. Kemudian yang pernah kita sebutkan adalah yang kedua, al-imarat al-mutawassitah. Al-imarat awil alamat al-mutawassitah, tanda-tanda hari kiamat pertengahan. Kata para ulama, jenis ini telah terjadi dan sedang terjadi dan sebagian lagi belum terjadi dan akan terjadi. Ya. Dan ini paling banyak. Hampir semuanya telah terjadi. Barusan sore ba'dal asar telah terjadi alamat, tanda-tanda hari kiamat, ya, yang tadi jam 4 semua merasakan. Apa itu? Gempa bumi. Dan itu jauh-jauh Nabi SAW telah menyebutkannya 14 abad yang lalu. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqbada al-ilm wa takthura az-zalazil wa yataqarab zamanu wa yakthuru al-qatlu awil harj. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya ulama. Belum lama ada seorang alim minal ulama ar-rabbaniyin, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan rahimahullahu taala, anggota lajnah daimah dan hay'ah kibar ulama, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu musibah. Kenapa? Diwafatkannya seorang ulama berarti pada saat itu juga dicabutnya ilmu dari muka bumi. Ya, sedikit demi sedikit. Makanya musibah besar. Wafatnya seorang alim atau ulama itu adalah lubang yang gak bakal bisa ditambal sampai hari kiamat. Lubang yang gak bakal bisa ditambal sampai hari kiamat. Kemudian kata Nabi, wa takthuru zalazil, akan banyaknya gempa bumi. Ya, telah kita saksikan, ya, dan ini adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah dan kemudian juga tanda hari kiamat. Kemudian yang ketiga, wa yataqarab az-zaman, waktu berlalu begitu cepat. Ya, telah kita sebutkan maksud dari waktu berlalu dengan cepat. Adanya yakni waktu berlalu dengan cepat, sangat cepat sekali kata para ulama, ini dicabutnya barokah sehingga waktu-waktu tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Seakan-akan cepat begitu saja. Ya, atau juga karena adanya media sosial atau adanya transportasi yang membawa manusia cepat untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Itu juga bagian dari yataqarab az-zamanu wa yakthuru al-harj, banyaknya pembantaian, banyaknya pembunuhan. Ya, itu juga bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Banyak sekali, kalau kita sebutkan ini enggak cukup. Sampai-sampai ada seorang alim menulis kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, satu buku. Isinya membahas detail tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya banyaknya pasar berdekatan. Ya, zaman dulu satu kampung itu satu pasar. Sekarang satu kampung banyak pasar, banyak minimarket, ya, berjejeran, berdampingan. Itu sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, al-imarat awil alamatul kubra, tanda hari kiamat yang besar, dan ini belum terjadi dan akan terjadi, harus kita yakini. Ini terjadi tatkala hari kiamat sudah di ambang pintu gerbang, sudah berada di pintu gerbang. Itu terjadi alamat al-kubra yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita sebutkan di antaranya Dajjal, kemudian dukhan, adanya asap, kemudian adanya ghurubus syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, kemudian khurujud dabbah, adanya binatang yang bisa berbicara, kemudian nuzul Isa ibn Maryam,
turunnya Isa ibn Maryam, kemudian khurujul Mahdi yang ini yang kita bahas, munculnya Imam Mahdi, ya, kemudian dicabutnya mushaf, dicabutnya Al-Qur'an dari muka bumi sehingga antum buka mushaf tidak ada ayat satupun, ya, dari orang yang hafidh Quran pun dicabut hafalannya karena itu bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Dihancurkannya Ka'bah itu juga bagian dari tanda-tanda hari kiamat al-kubra. Taib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Untuk mempersingkat waktu, kita sebutkan tentang yang akan kita bahas dari tanda-tanda hari kiamat al-kubra adalah khuruju al-mahdi. Munculnya al-imam al-mahdi. Siapakah beliau? Siapakah Imam Mahdi ini? Wajib untuk kita ketahui bersama, karena ada kelompok-kelompok sesat di sana, di antaranya Syiah yang selalu menggaung-gaungkan tentang Imam Mahdi. Ya, apakah Imam Mahdi mereka itu sama dengan apa yang kita yakini Ahlus Sunnah wal Jamaah ataukah tidak? Ini yang wajib untuk kita ketahui. Dan ini perkara akidah. Dan harus kita ketahui kenapa? Banyak orang ngaku-ngaku di sana. Ana Imamul Mahdi. Enggak lama kemudian upgrade lagi pengakuannya. Ana Isa ibn Maryam. Ya, kemudian upgrade lagi ana Jibril. Ya, sampai ngaku wa fil akhir ana rabbukumul a'la. Saya Rabbmu yang paling tinggi, seperti Firaun. Nas'alullah samal afiyah. Dan ini terjadi. Di negeri kita pun terjadi, dan herannya ada yang mengikutinya. Ya, kenapa? Karena jahil biddin. Tidak mau mempelajari ilmu agama. Nas'alullah salamah wal afiyah. Taib. Disebutkan di sini, saya bawakan syarah dari Syekhuna Syekh Sulaiman Ibn Salim Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Ya, beliau dosen pasca sarjana, ya, di Universitas Islam Madinah, Fakultas Usul Fiqh, Fakultas Syariah bagian Usul Fiqh, dan beliau sekarang menjabat sebagai imam Masjid Quba di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau hafizahullahu taala, "Fa min hadhihi al-alamat", di antara tanda al-alamat al-kubra yang besar, khurujul Mahdi, akan munculnya al-Imam Mahdi. Siapakah dia? Siapakah Imam Mahdi? Huwa rajulun min ahlil bait min waladil Hasan radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ahlul Bait, dari anak keturunannya Al Hasan, Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Nah, kalau Syiah mengatakan enggak, bukan dari Hasan. Dari siapa? Dari anaknya Husain, karena mereka mengagung-agungkan Husain dan membenci Hasan. Mereka mengagung-agungkan Husain bahkan sampai ke derajat mentuhankan Husain. Ya, dulu waktu Syiah masih dibolehkan umrah, dan alhamdulillah sekarang dilarang, mudah-mudahan sampai hari kiamat. Ya, apa? Di talbiyah yang lain kaum muslimin labbaik Allahumma labbaik, dia apa mengatakan labbaik ya Husain, labbaik ya Ali. Lihat, sudah melakukan kesyirikan di mana? Tanah suci, depan Ka'bah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ya ikhwah, nikmat yang besar kita bisa mengetahui tauhid yang benar. Sampai-sampai mereka berbuat syirik di mana? Di kota Makkah. Alhamdulillah diharamkan bagi mereka 2 kota suci sebagai balasan bagi mereka. Berarti rajulun min ahlil bait. Al-Imam Mahdi adalah dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari anak keturunan Al-Hasan. Yakhruju wa qad muli'atil ardu jawran wa zulma. Beliau akan muncul tatkala bumi dan seisinya dipenuhi dengan kezaliman, dengan jawran wa zulma, ketidakadilan dan kezaliman. Ya, fayamla'uha qistan wa adla. Maka beliau menjadikan bumi, yakni pada zamannya, menjadi zaman yang paling adil. Jadi tanda-tanda beliau turun, tanda-tanda beliau muncul itu tatkala sudah tidak ada keadilan lagi di muka bumi. Sudah tebang pilih hukum, dan itu sudah mulai terlihat ya dari hukum-hukum yang kita lihat sekarang.
ya baik di media sosial ataupun dimanapun kita mendengar ada tebang pilih. Mungkin itu di antara tanda-tanda sudah dekatnya kemunculan Al-Imam Mahdi. Akan turun atau akan muncul tatkala keadaan manusia sudah tidak memperdulikan lagi keadilan. Bahkan yang ada adalah egois dan kezaliman. Fayamla'uha qistan wa adla. Maka tugas beliau adalah mengembalikan keadilan pada seluruh manusia. Kemudian siapakah beliau? Yuwafiqu ismuhu isman Nabi sallallahu alaihi wasallam wasma abihi. Ini ingat nih, jangan sampai salah. Ya, siapakah nama beliau? Disebutkan sama Nabi. Nanti kita sebutkan dalilnya. Beliau namanya sama seperti nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Muhammad. Dan nama bapaknya pun sama dengan nama bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abdullah. Berarti namanya siapa? Muhammad ibn Abdullah. Ingat, jangan sampai salah. Bukan nama-nama Joko Samudro atau nama yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, tapi ketika ditanya siapa namanya? Namanya semua yang berbau O. Ya, tapi diikuti. Ya, kenapa jahil? Sampai disebutkan oleh Nabi SAW namanya. Kenapa? Karena biar kita nggak terkecoh. Subhanallah, ini betapa komplitnya, betapa sempurnanya agama Islam. Ya. Apa dalilnya? Kita sebutkan dalilnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala fi Sahihil Jami' dari jalan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaum." Sekiranya dunia umurnya tinggal sehari. Sekiranya dunia ini tinggal satu hari umurnya. La tawwalallahu dzalikal yaum. Pasti Allah akan memanjangkan hari tersebut. Ya, hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli bait. Sampai Allah mengutus satu orang ya dari kalangan ahlul bait, dari kalangan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwati'u ismuhu ismi. Namanya sesuai dengan namaku, kata Nabi SAW. Wasmu abihi isma abi. Dan nama bapaknya sesuai dengan nama bapakku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas beliau? Disebutkan oleh Nabi, yamla'ul arda qistan wa adla kama muliat zulman wa jawra. Beliau akan memakmurkan bumi ini dengan keadilan. Dengan keadilan. Kama muli'at zulman wa jawra. Sebagaimana sebelumnya terisi penuh dengan kezaliman dan kejahatan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang Imam Mahdi. Ya, dari jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam riwayat lain dikatakan, hadis diriwayatkan Abu Daud juga dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Lau lam yabqa minad dahri illa yaum." Sekiranya dunia ini tinggal satu hari lagi, la ba'atsallahu rajulan min ahli baiti. Pasti Allah akan mengutus terlebih dahulu seseorang dari keturunanku, yamla'uha adlan kama muliat jawra. Dia akan memenuhi isi bumi ini dengan keadilan. Ya, keadilan Islam sebagaimana sebelumnya sudah terisi dengan kejahatan dan ketidakadilan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib. Kapan Imam Mahdi itu muncul? Kata beliau, Syekh Sulaiman bin Salim al-Ruhaili, "Fahadzal Mahdi yakhruju fi akhir zaman." Beliau ini akan muncul di akhir zaman. Wallahu alam kapan? Apakah kita sekarang ini sudah pantas dibilang akhir zaman ataukah kapan? Enggak tahu. Ini adalah ilmu ghaib. Yang jelas beliau ini di akhir zaman sudah mendekati dengan pintu gerbang hari kiamat. Wa qad dallat alaihi al-ahaditsus sahihah ats-tsabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sesuai yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih. Wa annahu fi zamani nuzuli Isa. Bahwasanya Imam Mahdi ini muncul di zaman tatkala Isa ibn Maryam turun.
Ya, muncul di zaman tatkala Isa ibn Maryam turun. Artinya Imam Mahdi terlebih dahulu. Kenapa? Nanti kita sebutkan hadisnya. Ya, kita sebutkan hadisnya. Isa ibn Maryam turun ketika salat subuh. Ketika imamnya dipimpin oleh Imam Mahdi. Artinya bahwa Imam Mahdi sudah muncul terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Isa ibn Maryam. Pernah kita sebutkan bahwasannya tanda hari kiamat besar itu munculnya seakan-akan satu paket, berentetan semua. Berentetan semua. Yang 10 yang disebutkan oleh Nabi itu berentetan semua. Ya, jadi sangat dekat sekali dengan pintu gerbang hari kiamat. Ikhwani fiddin, azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ruhaili setelah menyebutkan nama beliau itu sesuai dengan nama Nabi SAW dan nama bapaknya, ya, agar kita nggak terkecoh juga, ya, bahwasanya nama beliau Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Itu nama beliau, ya. Kemudian dan beliau dari keturunan Rasulullah SAW. Yub'atsu ala ikhtilafin minan nas. Beliau muncul tatkala manusia banyak berselisih. Fayamla'ul arda adlan kama muli'at zulma. Maka tugas beliau mengisi keadilan di muka bumi. Wa yardha anhu sakinus sama wa sakinul ard. Seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk langit semuanya meridhai al-Imam Mahdi. Tugas beliau yuqassimul mal bisawiyah, membagi-bagikan harta dengan adil. Ya, tidak tebang pilih bainan nas, sesama manusia. Wa yusqihi Allahul ghaith. Di zaman beliau Allah turunkan hujan yang deras. Allah turunkan hujan yang deras sehingga tukhrijul ardu fi zamanihi nabataha. Allah makmurkan bumi ini dengan seluruh tanaman tumbuh, subur. Buah-buahan melimpah ruah. Ya, tanaman semuanya subur. Wa takthurul masyiyah. Dan binatang ternak pun, kambing, sapi, onta itu melimpah. Ya, banyak, gemuk-gemuk. Ya. Wa takunu thimaru fi zamanihi katsira. Bahkan buah-buahan pun semuanya ada. Melimpah ruah. Ya, mungkin ada buah-buahan tertentu dia hanya muncul di waktu-waktu tertentu, yakni di musimnya. Mungkin di zaman Imam Mahdi itu akan terus ada, enggak ada musim-musiman. Ya, kenapa? Keberkahan yang Allah turunkan pada saat tersebut. Ya. Wa fi zamanihi az-zuru'u ghazirah. Begitu juga ladang, semuanya enggak ada yang gagal panen. Ya, semuanya enggak ada yang gagal panen. Wa huwa imamu ta'ifah allati hiya 'alal haqqi allati yanzilu 'alaiha Isa ibn Maryam. Dan beliau adalah imam at-ta'ifah, golongan yang selamat, yang konsekuen di atas kebenaran yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW, yang dimana Isa turun kepadanya. Artinya di antara umat Nabi Muhammad SAW ada segelintir golongan yang konsekuen di atas kebenaran. Sampai hari kiamat, sampai munculnya Imam Mahdi, imam mereka, bahkan sampai turunnya Isa ibn Maryam kepada mereka. Jadi Imam Mahdi itu hampir berbarengan dengan turunnya Isa ibn Maryam, ya, alaihissalam. Apa dalilnya? Kita sebutkan. Nah, ini subhanallah, pembahasan kita ini tidak seperti pembahasan orang-orang, pembahasan kajian-kajian lain. Artinya kita menyebutkan satu poin atau satu cerita disebutkan dengan landasan hukumnya, dalilnya. Sehingga nggak bablas. Sebagian orang ada yang ditambah-tambahin. Nanti seperti ini, nanti seperti ini. Mana dalilnya? Nggak ada. Ya, ini spesial dari apa yang kita bahas. Sebutkan poin kemudian dalil. Sehingga apa? Ala bayyinatin min amri. Kita semakin yakin, semakin kita memiliki hujjah terhadap apa yang kita yakini. Dalilnya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu
ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Senantiasa ada ta'ifah, sekelompok dari umatku, yuqatiluna 'alal haqq, yang mana dia berjuang di atas al-haq, berperang di atas al-haq, konsekuen di atas al-haq, zahirina ila yaumil qiyamah, terus akan konsekuen, akan konsisten, ya, selalu dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak namanya terkontaminasi atau tidak terpengaruh oleh orang-orang luar yang sudah meninggalkan agamanya. Tetap dia selalu konsekuen di atas agamanya, selalu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan tetap ada, dan ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Islam sekarang ditindas, selalu dipojokkan, selalu dituduh yang macam-macam, terserah kalian, tapi Islam akan tetap ada sampai hari kiamat. Mana dalilnya ini? La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah. Akan tetap ada, eksis umatku, sekelompok dari umatku. Lihat, Nabi mengatakan sekelompok, artinya tidak seluruh umat dia konsekuen di atas al-haq. Ada sebagian umat Nabi atau kebanyakan dia di atas kesesatan, di atas akidah yang batil, di atas kebid'ahan. Tapi kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan terus senantiasa ada di setiap zamannya umatku yang zahirina 'alal haq, konsekuen di atas kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian porsi ini ayyuhal ikhwah, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan al-haq, di atas al-haq, di atas al-Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, kata Nabi. Sampai hari kiamat itu bakal ada terus. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayanzilu Isa ibn Maryam, maka turunlah Isa ibn Maryam, fayaqulu amiruhum, maka berkata pemimpin mereka. Dan pemimpin mereka di sini nanti kita sebutkan riwayat, sebagaimana riwayat mengatakan yang lain, ada Al-Mahdi yang menjadi imam salat subuh. Ya, ini terjadi di salat subuh, sebagaimana riwayat mengatakan yang lain terjadi di salat subuh. Isa ibn Maryam turun tatkala salat subuh, tatkala kaum muslimin sedang bersaf untuk salat subuh. Ini fadilah orang yang menyaksikan salat subuh. Kalau orang yang bablas subuhnya nggak mendapatkan yang seperti ini, bisa jadi. Ya, dan itu terjadi di Timur Tengah, ya, nanti kita sebutkan dalilnya. Fayaqulu amiruhum, maka pemimpin mereka, yakni imam mereka, mengatakan, ta'al salli lana, wahai Isa, salatlah bersama kami. Artinya jadilah imam, menjadi imam. Di riwayat lain dikatakan imam tersebut mundur, ya, mundur untuk mempersilahkan Isa yang baru turun, ya, dengan rambut yang seperti basah, meneteskan air padahal nggak basah, turun dengan 2 malaikat, tangannya berpegangan dengan sayap-sayap malaikat, dengan memakai baju yang berwarna yang telah dicelupkan dengan za'faran, disebutkan dalilnya. Kemudian dipersilahkan melihat kaum muslimin sedang salat, sedang melaksanakan salat subuh. Kemudian imamnya melihat Isa dan ingin mundur. Maka apa kata Isa sambil memegang pundak imam tersebut? Tetaplah Anda menjadi imam. Ya, disebutkan di sini, ta'al salli lana, salatlah bersama kami menjadi imam. Maka apa kata Isa? La, saya nggak mau. Bukan nggak mau karena ini adalah sesuatu yang buruk atau sebab yang lain. La, saya nggak mau jadi imam. Inna ba'dakum ala ba'din umara'a takrimatallah hadhil ummah. Sesungguhnya antum semua ini adalah pemimpin satu dengan yang lain. Saya nggak berhak jadi pemimpin kalian. Sebagai bukti bahwasanya Allah memuliakan kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sampai Nabi Isa alaihissalam sungkan untuk menjadi imam salat subuh. Kenapa?
bentuk pemuliaan Allah terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini adalah kedudukan yang besar, ya, keistimewaan besar umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel sampai sungkan untuk menjadi imam kepada di atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Isa turun, nanti kita sebutkan, ya, kita akan bahas masalah Mahdi, kemudian akan menyebutkan juga masalah Dajjal. Setelah membahas masalah Dajjal, menyebutkan secara spesifik tentang nuzulu Isa ibn Maryam alaihi salam. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Bahkan disebutkan di riwayat lain bahwasanya al-amir di sini adalah al-Imam Mahdi. Pemimpinnya adalah Imam Mahdi yang melakukan imam salat subuh. Yanzilu Isa ibnu Maryam fayaqulu amiruhumul Mahdi. Lihat kata Nabi, tatkala Isa ibn Maryam turun, maka imam mereka yang bernama Mahdi, al-Imamul Mahdi, ta'al salli bina, kesinilah wahai Isa, jadilah imam bagi kami. Fayaqulu la, saya tidak mau, saya sungkan. Inna ba'dahum amiru ba'din takrimatallah lihadhil ummah. Sesungguhnya kalian semua adalah pemimpin satu sama lain sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap umat ini. Subhanallah, ya, betapa mulianya, betapa istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bangsa-bangsa lain, atas umat-umat lain sebelumnya. Dan Isa ibn Maryam itu turun bukan dalam keadaan sudah posisinya menjadi nabi lagi. Lah. Naam, beliau adalah nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika turun, beliau tidak mempromosikan saya ini nabi lagi. Bahkan disebutkan riwayat bahwasanya beliau menjadi da'i ilal Islam. Undur, menjadi da'i ilal Islam, la ilal Nasraniyah. Menjadi da'i, menyeru manusia untuk kembali ke agama Islam, bukan kepada agama Nasraniyah. Makanya orang-orang Nasara terbelalak tatkala mendapatkan kabar tentang turunnya Nabi Isa. Terbelalak tatkala Isa datang ke muka bumi ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ya, bersyariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membawa syariat baru, tidak mendakwahkan agama Nasrani. Bahkan di antara tugas beliau nanti kita akan sebutkan adalah menghancurkan salib, membunuh khinzir, babi, kemudian menghapus perpajakan. Ya, perpajakan dalam Islam tidak ada, haram. Bahkan disebutkan Nabi SAW, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak masuk surga orang yang memungut pajak. Tidak masuk surga orang yang memungut pajak. Makanya sama Isa dihapus itu perpajakan. Ya, kemudian membagi-bagikan harta. Nanti kita akan sebutkan tatkala membahas tentang nuzul Isa ibn Maryam. Taib ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Taib, poin berikutnya. Berapa lama Al-Imamul Mahdi menetap di muka bumi? Berapa lama Al-Imamul Mahdi menetap berkuasa di muka bumi? Disebutkan riwayat bahwasannya beliau akan menetap di muka bumi selama 7 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan juga 9 tahun ala ikhtilafir riwayat, dengan riwayat yang disebutkan nanti. Artinya Nabi menyebutkannya itu dengan menggunakan redaksi au. Beliau akan tinggal di muka bumi 7 atau 8 atau 9 redaksinya. Ya, itu paling banyaknya. Apa dalilnya? Kita sebutkan dalilnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Jami. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, meriwayatkan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahdiyu minni. Ingat nih, beliau di sini menyebutkan kriteria Imam Mahdi itu seperti apa. Ciri fisiknya pun sampai disebutkan. Lihat betapa detailnya Nabi menyebutkan masalah Imam Mahdi. Ya, Nabi sangat detail menyebutkan ini. Kenapa? Seakan-akan Nabi tahu nanti ada di antara umatnya yang Imam Mahdi abal-abal, yang mengklaim, dan survei membuktikan sudah banyak yang mengklaim menjadi Imam Mahdi. Ya, belum lama yang di Cirebon ada yang mengaku saya Imam Mahdi. Ternyata setelah diperiksa orang gila. Ya, orang gila ya. Enggak lama lagi ana Isa ibn Maryam akan turun di akhir zaman. Ya, tapi namanya, mukanya jauh dari kriteria yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi juga menyebutkan kriteria Isa. Seperti apa Isa itu? Ya, apakah Isa sebagaimana yang kita lihat seperti patung Yesus yang digambar oleh orang Nasrani? Nanti disebutkan. Ya, nanti kita akan sebutkan kriteria-kriterianya biar kita nggak ketipu. Ya, biar kita nggak jadi korban penipuan. Ingat, korban penipuan bukan masalah hal dunia saja. Bahkan yang lebih parah itu korban penipuan dalam masalah agama, dan betapa banyaknya seperti ini. Kita sangat kritis dalam masalah dunia. Mau belanja, misalkan belanja online, kita cari-cari dulu ini reviewnya bagaimana, komentarnya bagaimana, agar apa? Nggak salah beli, nggak ketipu. Tapi giliran agama hanya sebatasnya saja. Sebatasnya, padahal ini yang akan dibawa mati ya ikhwah. Yang akan bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ya, tonggak keselamatan masing-masing di antara kita adalah tergantung agamanya. Makanya jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah mengamalkan. Kita harus kritis ya dalam masalah agama. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, disebutkan kata Nabi SAW, al-mahdiyu minni. Imam Mahdi itu dari keturunanku. Ya, dari keturunanku. Ajlal jabhah. Dahinya lebar. Dahinya lebar. Aknal anf. Hidungnya mancung. Yang kemarin ngaku hidungnya pesek. Ya. Kemudian apa? Yamla'ul arda qistan wa adla. Dia akan mengisi, yakni memenuhi muka bumi ini dengan penuh keadilan. Kama muliat jawran wa zulma. Sebagaimana telah diisi sebelumnya keadaan muka bumi penuh dengan kejahatan dan kezaliman. Yamliku sab'a sinin. Di dalam riwayat ini disebutkan dia akan berpuasa selama 7 tahun. Artinya dia akan menetap sebagai pemimpin ya selama berapa? Selama 7 tahun. Itu dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua ya disebutkan bahwasannya Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, la tumla'anna al-ardu jawran wa zulma. Kelak suatu saat bumi ini keadaannya penuh dengan kezaliman dan kejahatan. Fa idza muliat jawran wa zulma, dan ini terjadi ya ikhwah. Kita kalau melihat surat kabar atau media tentang kabar, entah itu media massa atau media sosial, itu ngeri sekali ya ikhwah. Iya apa tidak? Pengerusakan, tawuran, pemerkosaan, pembunuhan, ya, kezaliman. Itu seakan-akan isyarat dari hadis ini ya ikhwah. Seakan-akan dunia ini semuanya orang jahat kalau kita lihat berita. Iya apa tidak? Isinya tidak mengenakan, membuat kita merasa gelisah mendengar seperti ini. Lihat kata Nabi SAW, la tumla'annal ardu jawran wa zulma. Kelak suatu saat bumi ini pasti akan terisi dengan kejahatan dan kezaliman. Fa idza muliat jawran wa zulma, dan tatkala kezaliman dan kejahatan itu
melanda muka bumi, yab'atsullahu rajulan minni. Allah akan mengutus seseorang dari keturunanku. Ismuhu ismi. Namanya adalah namaku. Wasmu abihi ismu abi. Dan nama bapaknya sesuai dengan nama bapakku. Muhammad bin Abdullah. Fayamla'uha adla wa qista. Dia akan membalikkan keadaan muka bumi dengan keadilan. Sebagaimana sebelumnya diisi dengan kejahatan dan kezaliman. Yamkuthu fikum sab'an aw thamaniya fa in akthara fa tis'an. Kata Nabi SAW, dia akan menetap berkuasa di muka bumi selama 7 atau 8, fa in akthar, jika lebih dari itu maka 9. yakni 9 tahun. Jadi riwayatnya mengatakan pakai atau. Sehingga kata para ulama antara 7 sampai 9 tahun beliau akan menetap sebagai pemimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk Isya? Baik. Kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang azan Isya. Nah. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang pembahasan berapa lama Imam Mahdi itu menetap di muka bumi. Disebutkan juga hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitabnya Mustadrak, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri, yakhruju fi akhiri ummati, kelak akan keluar dari generasi akhir umatku. Generasi akhir umatku Al-Mahdi, yang dijuluki dengan Al-Mahdi. Mahdi secara bahasa yang mendapatkan petunjuk. Itu Mahdi dari kalimat hada yahdi, yakni hidayah, mendapatkan petunjuk. Al-Mahdi yang mendapatkan petunjuk. Yaskihillahu al-ghaiz, Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Allah akan menurunkan di zamannya hujan yang lebat. Wa tukhrijul ardu nabataha, sehingga muka bumi ini diisi dengan tanaman-tanaman. Wa yu'til mala sihaha, kemudian beliau membagi-bagikan harta dengan adil. Wa takthuru al-masyiyah, di zaman beliau binatang-binatang ternak sangatlah banyak, gemuk-gemuk bahkan disebutkan. Ya, wa ta'zumul ummah, umat akan menjadi mulia. Ya'ishu sab'an aw thamaniya, beliau akan menetap di muka bumi 7 atau 8 tahun. 7 atau 8 tahun. Jadi ada 3 riwayat yang menyebutkan tentang berapa lama beliau menetap di muka bumi. Riwayat pertama mengatakan 7, riwayat kedua menyebutkan dengan kalimat redaksi atau 7, 8 dan 9. Kemudian riwayat yang ketiga menyebutkan 7 atau 8. Ya, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Itulah sekelumit tentang Imam Mahdi dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Imam Mahdi. Bahwasanya beliau ini akan muncul. Dan kita telah sebutkan dalil-dalilnya, kriteria-kriterianya. Sampai disebutkan nama dan ciri fisiknya. Sehingga kita jangan salah. Sampai biar tidak tertipu atau terkecoh. Kenapa ayuhal ikhwah? Karena ada kelompok sesat yang telah kita sebutkan juga dakwah mereka ya selalu menggaungkan untuk menarik perhatian dengan disebutkan tentang siapa? Tentang Mahdi. Mereka selalu menggaung-gaungkan kepada manusia, wabil khusus kepada kaum muslimin, bahwasanya mereka juga punya Imam Mahdi, yakni golongan Syiah Rafidhah. Ya, golongan Syiah Rafidhah. Makanya disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ruhaili mengatakan, walaysal mahdi
inda ahli sunnati wal jamaah kal Mahdi inda Rafidhah. Yang kita bahas di sini Imam Mahdi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Imam Mahdi menurut Syiah, akidah Syiah. Apa Imam Mahdi menurut Syiah? Rafidhah, Syiah disebut nama lainnya juga adalah Rafidhah. Apa itu Rafidhah? Yang menolak tentang khilafah Abu Bakar dan khilafah Umar. Makanya dibilang Rafidhah, yang menentang. Ya, padahal ini sudah ijma kaum muslimin. Farrafidhah yaz'umuna anna mahdiyan sayakhruj. Rafidhah juga, Syiah juga memiliki keyakinan akidah bahwasanya Imam Mahdi akan keluar. Tapi Imam Mahdi mereka apakah sama dengan Imam Mahdi kita? Disebutkan wa yaz'umuna annahul anhai. Mereka menganggap, berkeyakinan bahwasanya Imam Mahdi mereka sekarang hidup. Disebutkan sudah hidup ribuan tahun yang lalu. Ya, hidup ribuan tahun. Hidup sampai sekarang. Wa annahu dakhala sirdab. Imam Mahdinya ngumpet di gua. Namanya sirdab bahasa merekanya. Ngumpet. Sirdabnya di mana? Enggak tahu. Yang penting di sirdab. Wa annahu sayakhruj. Dan suatu saat akan keluar. Disebutkan sirdabnya ini di daerah namanya Samurra, di daerah Teheran sana sekarang. Tapi di mana nggak tahu. Dan imam-imam mereka selalu mendengung-dengungkan masalah ini. Nanti kelak akan keluar Imam Mahdi. Sekarang ada di sirdab. Sirdabnya di mana nggak tahu. Bahkan mereka sampai membuat prediksi beberapa tahun lagi Imam Mahdi akan keluar. Yang lucunya, yang anehnya, pernah dipublikasikan, divideokan. Imam Mahdinya ini keluar dari sirdab pakai cadar. Imam Mahdinya pakai cadar kemudian melambai-lambaikan tangan. Habis itu masuk lagi. Lihat, agama Banyolan ini. Ya, agama ngelawak. Ya. Lihat, udah gitu masuk lagi. Kapan keluar nggak tahu. Yang penting Imam Mahdi keluar, masuk lagi. Enak amat ya kayak gitu ya. Subhanallah. Wa annahu dakhala sirdab wa annahu sayakhruj. Dan dia suatu saat akan keluar. Apa tugasnya? Annahu yaqtul ahli sunnah. Imam Mahdinya mereka akan memberantas habis, membunuh habis ahlus sunnah. Ahlus sunnah yang dimaksud yakni yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang akan dibunuh. Wa annahu yaqtul ahlus sunnah wa nahwi hadza minal akadzib allati la taqumu laha qa'imah. Dan lain-lainnya yang itu bagian dari kebohongan, kedustaan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau ditanya dalilnya ada, tapi dalilnya ngarang. Ya, dalilnya ngarang. Dan orang-orang Syiah itu paling banyak berbohong dan pinter berbohong. Makanya di antara akidah mereka itu taqiyah. Apa itu taqiyah? yakni berbohong. Apakah ente Syiah? Enggak, anak Muslim, anak Sunni. Tapi di hati mereka anak nih emang Syiah. Cuman apa? Taqiyah. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya, wa fal mahdi huwa ar-rajul alladhi dallat alaihi al-ahadits as-sahihah. Ya. Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti yang disebutkan oleh Syiah. Dan sekarang masih hidup kata mereka. Kapan nggak tahu keluarnya kapan. Ya. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, faslun fi dzikril mahdi alladzi yakunu fi akhir zaman. Beliau menyebutkan di dalam salah satu kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, beliau menyebutkan satu bab tentang penyebutan Imam Mahdi alladzi yakunu fi akhir zaman, yang akan keluar di akhir zaman. Kata beliau ketika menyebutkan tentang Imam Mahdi, wa huwa ahadul khulafa'ir rasyidin, beliau bagian dari barisan khulafa rasyidin, wal a'imma al mahdiyin, imam-imam yang mendapatkan petunjuk, wa laysa bil muntazar alladzi taz'umur rawafid, dan bukan sama sekali yang didengung-dengungkan, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Syiah.
wa tartaji dhuhuruhu min sirdabi fis samurra, yang ditunggu-tunggu kedatangannya, yang ngumpet di Sirdab sekarang di daerah Samurra. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang hidup 700-an Hijriah. Fa inna dzaka ma la haqiqata lahu wa la ain wa la athar. Karena semua itu mereka bangun di atas kedustaan, tidak ada dalil sama sekali yang mendukungnya. Ya, tidak ada dalil sama sekali yang mendukungnya. Adapun yang kita sebutkan kata Imam Ibnu Katsir, faqad nataqat bihil ahadits, telah banyak hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beliau, bahwasanya beliau akan keluar di akhir zaman. Wa adhunnu zuhurahu yakunu qabla nuzuli Isa ibn Maryam. Kata beliau, dan saya kira bahwasanya beliau akan muncul sebelum turunnya Isa ibn Maryam, sebagaimana hadis yang disebutkan. Inilah ayuhal ikhwah salah satu tanda di antara tanda-tanda hari kiamat al-kubra yang wajib bagi kita untuk memahaminya, dengan benar. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang banyak sekali orang-orang berbicara tentang masalah ini tanpa dalil. Bahkan lebih mengarah ke serampangan, ditambah-tambahkan, disebutkan khurafat, padahal tidak ada dalilnya, karena ini adalah perkara gaib. Kalau perkara gaib harus dibangun dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekilas tentang masalah Imam Mahdi. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wa insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan tanda hari kiamat al-kubra. Yang kedua adalah khuruju ad-dajjal. Keluarnya, munculnya Dajjal, fitnah yang paling besar, yang belum ada fitnahnya lebih besar daripada fitnah Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Ada Al-Masih Ad-Dajjal, ada Isa Al-Masih. Kok dua-duanya disebut Al-Masih? Kenapa? Karena kalau Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masih artinya yang terhapus. Dajjal matanya PC1, picek 1. Ya, dihapus 1, matanya keluar 1, makanya disebut Al-Masih. Sedangkan Isa Al-Masih di sini karena menyembuhkan orang-orang yang buta, makanya disebutkan juga Al-Masih. Bedanya Dajjal di depan disebutnya Al-Masih Ad-Dajjal, kalau Isa Al-Masih. Ya, ini yang akan insyaallah kita sebutkan tentang masalah Ad-Dajjal. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.